حامدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رب زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadin muttasil ila Sayyidina al-Walid Abu Yasid Muhammad ibn Alawi al-Malik al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Qala fadlu tilawatil qur'ani anna tilawatal qur'an jala'ul qulub. Ruwiyan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhil quluba tasda' kama yasda'ul hadidu idza asabahu al-ma'. Qila ya Rasulullah wa ma jala'uha qala kathratu dzikril mauti wa tilawatul Qur'an. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Para jamaah mu'takifin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam yang berkah ini kita bisa beriktikaf dalam rangka mengikuti sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka sungguh ia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku maka ia membersamaiku di dalam surga. Ini fadilahnya menghidupkan sunnah. Termasuk sunnah adalah menghidupkan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Itu masuk bagian daripada sunnah. Maka dengan menghidupkan sunnah ini berarti menunjukkan ada rasa cinta. Cinta kepada Rasulullah mengantarkan pada surga membersamai Rasulullah. Yang kedua, dengan iktikaf itu kita sedikit masuk pada namanya rumah Allah ini harus dipakai untuk iktikaf. Makanya niat iktikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, di mana Allah berfirman wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin wa idz ja'alna al-baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Allah wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti. Hukum asalnya rumah yang pertama kali Allah bangun sebelum ada masjid, sebelum ada rumah Allah yang lain, yaitu adalah rumah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam
Kemudian kata Allah, wa idz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Kata Allah, kami akan menjadikan Baitullah ini menjadi tempat kumpulnya manusia, wa amna, dan menjadi tempat yang aman. Memang Mekah itu, Baitullah itu menjadi tempat kumpul, titik kumpul seluruh manusia dari mana saja. Wa amna, dan menjadi tempat yang aman. Cuma jangan hanya dijadikan tempat kumpul saja yang aman. Allah kemudian menyebut wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Yang ikut andil di dalam membangun, saking mulianya bekas pijakan kakinya saja itu jadikan tempat sholat. Nah, yaitu Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Allah membuat janji, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti. Ibrahim, kamu harus komitmen, kata Allah. Rumah saya ini jangan hanya sekedar dibangun begitu. Kamu sama anakmu Ismail itu harus membersihkan rumah saya ini, kata Allah. Kenapa? Karena rumah saya ini, kata Allah, akan dipersiapkan di Taifin. Nanti di sini, kata Allah, akan ada orang yang tawaf. Wal akifin, nanti akan ada orang yang beriktikaf. Wal ruk'is sujud, nanti akan ada orang yang rukuk dan sujud, sholat di sini. Makanya rumah Allah itu memang untuk khusus Mekah itu ada Taifin. Tapi kalau di sini ya akifin warukais sujud. Ya, makanya rumah-rumah Allah itu harus dibersihkan, harus dikasih wewangian kayak buhur ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bibina'il masjid fid dur wa ay yunaddaf wa yutatayyab. Nabi itu memerintahkan setiap ada perumahan suruh bikin masjid. Tapi jangan bikin masjid saja, katanya, suruh bersihkan, suruh kasih wewangian. Nah, Rasulullah sendiri sampai di Masjid Nabawi itu dulu ada petugas dari perempuan yang setiap hari membersihkan. Ketika perempuan ini membersihkan masjid, Rasulullah lagi safar, pulang dari safar, tahu-tahu bagian petugas kebersihan masjid meninggal. Nah, itu Rasulullah langsung, loh kok gak ada info? Akhirnya Rasulullah langsung mendatangi makbarahnya, lalu Rasulullah sholat di atas kuburannya. Maka itu nanti ada syariat sholat gaib di atas kubur. Itu kisahnya wanita yang bagian membersihkan masjid. Kemudian Rasulullah ada petugas khusus namanya Nu'aim, gelarnya Al-Mujammir. Nu'aim ini punya tugas Al-Mujammir, bagian memberikan wewangian masjid. Dulu memang seperti ini, bukhur, menggunakan apa? Bukhur diwangikan. Kalau sekarang masjid banyak yang simpel-simpel. Kalau diisi, saya nggak diisi. Nanti nyemprot wangi. Karena sistematis semua kan. Sekarang sudah sistematis. Tapi orang Arab, tentu habaib masih melestarikan bukhur. Nah, biasanya kalau ada bukhur itu di bawah, ditaruh di bawahnya. Ini bukhur. Memang masjid gitu ya. Di Al-Quran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ditugaskan untuk membersihkan masjid, karena masjid itu rumah Allah ini dipersiapkan untuk taifin, akifin, ruk'ais, sujud. Maka kita termasuk insya Allah yang akifinnya ini, yang bagian sekarang beriktikaf.
ruk'a, nanti bagian yang ruku, as-sujud, bagian yang sujud ya. Ini maka niat dulu i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang ketiga ya, karena namanya 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini waktunya memburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di malam apa ya, wallahu alam. Yang jelas dulu di tanggal 17 Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Dulu turunnya Quran itu pas pada saat bertemunya dua kelompok besar, yaitu orang kafir dengan orang Islam di peperangan perdana yang disebut dengan Ghazwatul Badril Kubra. Itu terjadi tanggal 17 Ramadan dulunya. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengajari setiap 10 terakhir untuk memburu Lailatul Qadar, karena potensi terbesar di 10 terakhir. Tapi kira-kira yang mana? Kalau dalam surat Al-Fajr Allah berfirman wal fajr. Apa saja yang dibuat sumpah oleh Allah itu berarti istimewa. Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan juga demi malam-malam 10. 10 para mufassir terbagi dua. Yang dimaksud malam 10 ini ada yang mengatakan malam 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Walayalin ashr. Tapi ternyata Allah bilang wasyaf'i, demi genapnya, wal watr, dan juga demi ganjilnya. Berarti ganjil sama genap itu mulia semua. Karena setiap yang dijadikan sumpah itu istimewa. Oleh karena itu harusnya kita agak terlalu mikir genap ganjil. Apalagi kalau hanya mikir malam berapa ini, malam genap, kayaknya enggak ya. Nabi itu enggak pilih-pilih genap sama ganjil. I'tikaf itu 10 terakhir itu i'tikaf terus. Apalagi genap sama ganjil ini rawan. Sementara Lailatul Qadar itu turun hanya sekali. Kayak sekarang ini malam 22. Tapi teman-teman kita yang lain ada yang menjadikannya sekarang malam 23. Apalagi berbicara dalam konteks madhab Maliki, matlaknya kaum muslimin seluruh dunia itu cuma satu. Kalau sudah kembali ke situ, tolak ukurnya Mekah. Kalau sudah Mekah ketok palu, suatu saat semuanya mengerucut dulu. Maka semuanya sama nanti. Cuma pendapat beliau waktu itu dianggap tidak mungkin, ketika beliau mengatakan orang Islam itu matlaknya satu. Kalau sudah ada satu melihat ya sudah. Ya, kalau sudah ada satu melihat, yang lain kena khitab untuk menjalankan puasa berlebaran sama. Tapi waktu itu ya maklum di zaman kapan. Meskipun meskipun matlak itu mau dianggap satu, tapi kalau untuk menginformasikan itu seluruh dunia itu paling cepat kan sejauh jarak qasar itu sudah hebat. Dari Batam hari ini maghrib ada yang melihat. Nah, yang melihat ini mau menginformasikan sampai jarak tempuh 87 kilo itu ke sana ke sini kanan kiri itu sudah hebat itu katanya. Makanya apalagi sedunia. Jadi agak sedikit ditertawakan ya.
agak sedikit ditertawakan. Tapi zaman sekarang, zaman sekarang ada satu dapat informasi, seketika itu juga semuanya langsung bisa mendengar. Memungkinkan itu, memungkinkan. Sehingga untuk berbicara malam ganjil, malam genap ini akhirnya menurut versi siapa jadinya kalau sekarang. Maka ya tentunya ini sendiri adalah sekarang malam genap ya, menurut yang Selasa. Tapi menurut yang Senin sekarang adalah malam ganjil. Oke, sekarang berbicara gini, apa namanya? Itu kan dalam matla' ya, kejauhan gitu. Dalam satu mazhab sendiri antara mengatakan ru'yat itu dengan bermakna melihat, dengan ru'yat itu bernama ilmu pengetahuan, itu pun masih hilaf. Masih hilaf. Makanya sebagian ada yang menyebut ru'yat itu memang pakai ilmu pengetahuan. Kalau pakai ilmu pengetahuan maka hisab itu berlaku ya. Hisab itu berlaku. Ketika sudah tidak diragukan lagi namanya ilmunya, ilmu sudah masuk ilmu yakin, maka ketika ada hisab memastikan kalau sekarang ini sudah jatuh tanggal 1, itu banyak ulama yang berkomentar sudah masuk, tidak harus diteropong ya, tidak harus diteropong. Alhasil ketika berkaitan dengan mencari Lailatul Qadar itu jangan terlalu fanatik sama malam, mana yang genap, mana yang ganjil. Karena jangan sampai kecelik maksudnya. Katanya ini genap, ternyata itu ganjil. Yang katanya itu ganjil malah genap. Wah, masalah nanti. Terlebih untuk mengikut sunnah Nabi itu tidak dibagi-bagi. Tetapi ya 10 terakhir itu duduk aja semuanya iktikaf di dalam masjid, meskipun tentunya tidak sempurna karena kita hanya dibatasi waktu, sementara Rasulullah itu siang dan malam. Nah, jemaah hafizakumullah, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit mengupas, meskipun materi ini mungkin banyak yang menyampaikan, tetapi karena Ramadan adalah bagian daripada tidak terlepas dari Quran, maka saya sedikit akan menyampaikan hikmah fadilah daripada Quran yang saya ambil dari kitab Khosaisil Ummah Al-Muhammadiyah karya Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Ruwiya an Ibni Umar, diriwayatkan dari beliau Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar itu putranya Sayyidina Umar. Sayyidah Aisyah menyebut, ma ra'aitu man alzama lil amril awwal min Ibni Umar. Saya ini enggak pernah melihat orang yang kuat mengikuti urusan yang pertama, yang dimaksud mengikuti Rasulullah sampai mirip, semirip-miripnya, itu melebihi Ibnu Umar. Enggak ada katanya Sayyidah Aisyah. Saya enggak pernah melihat ada orang yang mirip persis dengan Rasulullah itu seperti Ibnu Umar, enggak ada. Mengapa? Karena Sayyidina Ibnu Umar itu beliau setiap hari bisa mantau pergerakan Nabi, keluar masuk rumah ini terpantau. Karena posisi rumahnya Sayyidina Umar itu di sebelah selatannya rumahnya Rasulullah. Kemudian pintunya itu lurus ke pintu rumahnya Nabi. Nabi keluar masuk itu nampak. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar agak jauh, kemudian posisinya itu di sebelah baratnya
rumahnya Rasulullah. Maka kalau kita ke Madinah itu dari Babus Salam, kemudian ke utara dikit itu ada Khawkhah Abu Bakr Siddiq. Ada akses pintunya Sayyidina Abu Bakar untuk menuju masjid. Kalau dari rumah Nabi sendiri, di belakang itu dikit ada Babun Nisa. Babun Nisa itu dulu perempuan-perempuan kalau mau berkunjung ke Rasulullah, aksesnya lewat sana untuk ziarah, untuk bertamu, untuk bertanya. Kemudian dari Babun Nisa agak ke tengah dikit itu ada Babu Jibril. Malaikat Jibril itu informasinya kalau mau ketemu Rasulullah lewat situ. Akhirnya disebut Babu Jibril. Kemudian yang ada pintu lagi yang lurus dari Babus Salam itu ada namanya Babul Baqi. Babul Baqi itu Rasulullah ketika mau ziarah kepada sahabat yang dimakamkan di makam Baqi, biasanya keluarnya lewat situ. Makanya disebut Babul Baqi. Nah, Sayyidina Umar rumahnya di sebelah selatannya. Karena di sebelah selatannya Sayyidina Abdullah bin Umar ini mulai dari kecil sering melihat Rasulullah, memperhatikan cara melangkah, cara ini ditengok terus. Sehingga beliau itu sampai mirip betul sama Rasulullah. Mirip caranya, apanya itu mirip Rasulullah semuanya. Nah, beliau punya riwayat radhiyallahu semoga meridai Allah subhanahu anhuma dari Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Qala berkata siapa Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil quluba tasda. Sesungguhnya hati-hati kita ini, kata Rasulullah, tasda itu bisa berkarat. Kama yasda'ul hadidu, sebagaimana besi juga bisa berkarat, idza asabahul ma, apabila terkena air. Yang hati ini bisa berkarat apabila terkena dosa, sebagaimana besi juga bisa berkarat ketika terkena air. Ketika Rasulullah menyampaikan materi ini, qila ya Rasulullah, lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, wa ma jalauha, apa Rasulullah yang bisa bikin hati ini kinclong kembali? Qala kasratu dzikrillah wa tilawatil Quran, kata Rasulullah. Biar hati yang berkarat ini bisa kinclong kembali, itu harus sering-sering dzikril maut, harus sering-sering ingat kematian, dan harus sering-sering membaca Al-Qur'an. Itu ya, harus begitu ya. Jadi hati kita ini bisa berkarat. Kalau besi berkarat terkena air, tapi kalau hati berkarat itu kena maksiat, kena dosa. Setiap kita melakukan dosa, satu dosa, maka dalam hati itu akan ada nuktah sauda, akan ada bintik hitam. Bintik hitam nutup, lama-lama hatinya berkarat. Tapi kalau kena asap rokok mungkin belum, mungkin. Tapi kalau maksiat itu bisa berkarat, memang kena berkarat. Kalau asap rokok mungkin paru-paru ya yang rusak ya, mungkin. Tapi kalau hati itu rusaknya itu ketika kena apa? Dosa, berkarat dia, berkarat. Maklum kalau besi ingin bersih kembali tinggal digosok, diamplas. Tapi kalau hati ingin bersih kembali gimana caranya? Kata Rasulullah, kathratu dzikril mauti wa tilawatil Quran, harus sering-sering ingat kematian dan sering membaca Al-Qur'an.
Makanya Ramadan ini memang harus mengajarkan kita itu. Namanya zikril maut. Zikril maut itu gimana caranya zikril maut? Di antara caranya adalah sering ziarah kubur. Caranya orang biar ingat mati itu sering ziarah kubur. Makanya aksiru zikra hadzimil ladzat. Ada nanti ziarah kubur minta ini. Ya itu lain pembahasan. Tapi orang kalau ziarah kubur itu memang sering ingat kematian, apalagi kalau ngiringi jenazah awal-awal itu. Ada orang meninggal, kita mengiringi pas dimakamkan, ditengok bagaimana jenazah itu dibaringkan, kemudian mulai ditimbun tanah. Itu ngefek nanti hati kita. Waktu itu sudah mulai nampak perubahan, mulai ada rasa khawatir, rasa takut. Ternyata dunia itu memang betul-betul fana. Itu mulai ada perubahan itu waktu mengingat kematian. Kemudian digelontor lagi dengan pulang ke rumah terus ngambil Quran, ngambil mushaf dibaca. Nanti kita tengoklah ada perubahan dahsyat hati itu. Akhirnya mulai semakin meningkat, ibadah semakin semangat itu dengan tilawah ini. Memang meskipun tilawah itu sendiri maknanya bukan hanya sekedar membaca, tapi minimal pemahaman tentang tilawah itu adalah dawama alaiha, adalah merutinkan membaca minimal, bukan sekali tapi merutinkan. Meskipun nanti ada hadisnya di sini, meskipun hanya 10 ayat 10 ayat tapi rutin. Ini tilawah. Yang lebih tinggi lagi yang namanya tilawah dari kata tala yatlu, itu harusnya meresapi, mentadabburi, kemudian menghayati, lalu kemudian faham. Nanti baru Al-Quran betul-betul akan berfungsi sebagai hudan, sebagai pedoman hidup. Karena yang dibaca itu difahami, dihayati, faham, akhirnya diikuti, akhirnya menjadi pedoman hidup. Makanya dalam hadis disebutkan ketika berbicara inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana mahjura, bahwasanya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Mahjura itu tertolak, ditinggalkan. Man lam yaqra'il Qur'an faqad hajara bihi. Orang yang enggak mau baca Quran berarti meninggalkan Quran. Orang baca Quran tapi tidak mau meresapi, memahami maknanya, sama saja seperti meninggalkan Quran. Orang yang membaca Quran, menghayati maknanya tetapi tidak mau mengamalkan juga sama seperti meninggalkan Quran. Namanya kamasalil himar yahmilu asfaro, sama seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran yang berharga, kata-kata mutiara, hikmah di situ ada. Tapi keledai dungu, namanya keledai, cuman bawa saja tapi gak paham. Nah ini ketika Quran datang ya ini setiap Al-Quran memang harus diikuti sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran meskipun itu khitab awalnya orang kafir, tapi kita bisa kena khitab. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akhirnya kata Allah, siapa yang berpaling dari ingat aku, berpaling, enggak mau ingat Allah, enggak mau mentilawahkan Quran, wa khalafa amri, kemudian gara-gara enggak mau mentilawahkan Quran, akhirnya dia menyelisihi perintah Allah yang ada di dalam Quran. Kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia nanti akan diberi kehidupan yang akan mempersulit.
Apa kehidupan yang mempersulit? Kalau dalam tafsir seperti tafsir At-Tabari dan juga tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnul Jauzi dan yang lain, itu di sana ada beberapa pemahaman. Yang pertama, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit atau yang mempersulit itu memang mungkin di dunia orangnya banyak hartanya, tapi ternyata harta itu anehnya kok datang dari yang haram-haram. Itu gara-gara berpaling dari ingat Allah. Banyak kalau duit, tapi kok duit itu kok bisa haram gitu ya, yang mudah itu. Kemudian yang khabith, kalau mau ketemu makanan itu kok makanan yang mendekati buruk-buruk, khabith, tidak thayyib. Kalau thayyib itu misalnya makan makanan itu sembelihannya betul-betul sembelihan sesuai dengan syariat. Kalau semuanya tata caranya syariat, itu namanya thayyib, bukan khabith. Tapi dilalah orang itu kalau meninggalkan zikir kepada Allah, itu kok bisa yang dikonsumsi itu arahnya ke hal-hal yang khabith, bukan yang thayyib. Bahkan pendapatannya itu bisa jadi dari pendapatan yang juga haram. Cari profesi pekerjaan haram, bahaya itu. Kemudian ada yang memaknai dongkan itu adalah nanti ma'isyahnya. Itu ketika berada di alam kubur, biasanya orang kalau ingat Allah itu kuburnya dijadikan satu taman dari sekian taman surga. Yang tadinya sempit akan diperluas menjadi 70 hasta. Lalu di dalamnya akan diberi nur, diberi cahaya. Ya, tapi ini tidak. Yang ketika dimakamkan kuburnya itu sudah sempit, masih dipersempit sampai tulangnya rembuk. Itu namanya apa? Ma'isyatan dongka. Kemudian bukan itu saja. Nanti di hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, orang yang suka berpaling dari ingat Allah ini, maka ayat-ayat Allah datang kemudian tidak mau diikuti, maka nanti di hari kiamat dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, digiring dalam keadaan apa? Buta. Wah, bingung dah, gimana nih? Kok buta itu gimana? Karena buta akhirnya Allah kan fair, biasanya Allah itu. Fairnya Allah itu gini. Ketika Allah itu mau menanyakan sesuatu, mau menguji sesuatu, itu Allah akan membuat orang itu faham dengan yang mau ditanyakan. Makanya karena Allah itu menciptakan manusia untuk diuji, maka kata Allah dalam surat Al-Insan itu, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Karena manusia yang saya bikin ini mau tak uji, maka saya bikinkan mata biar bisa melihat, tak bikinkan telinga biar bisa mendengar. Nanti ketika diuji kan nyambung, karena punya mata, punya telinga. Tapi ada orang mau diinterogasi, mau dihisap, mau di macam-macam, tapi kok malah besok di hari kiamat malah buta. Itu gara-gara i'rad an dzikri. Akhirnya orang ini nanya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa Rabb Engkau membangkitkan saya, mengumpulkan saya, menggiring saya di mahsyar ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, wa qad kuntu basira. Sungguh dulu saya ini kan bisa melihat. Komplain dia. Akhirnya Allah bilang, qala atatka ayatuna fanasitaha fakadzzalikal yauma tunsa. Benar, kamu dulu melihat, tapi waktu melihat itu kan ayat saya sudah datang kepada kamu. Fanasitaha, tapi kamu pura-pura melupakannya, gak mau membacanya, gak mau mengingatnya, gak mau mentilawahkannya.
Fakadzalikal yauma tunsa, ya sudah, sekarang kamu begitulah, nggak diperhatikan lagi, nggak dibeli. Harusnya dengan melihat itu akan mendapatkan kebaikan, tapi sekarang malah nggak bisa melihat, nggak jelas sudah gimana statusnya. Ini gara-gara iqrad an dzikril lah, terutama pada ayat-ayat Al-Qur'an. Terlebih ayat Quran itu memang afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah sendiri langsung bertanya, kata Allah, apa yang membuat mereka ini tidak mau mentadabburi Quran? Apakah hati itu sudah ada gembok yang berat, yang sulit untuk dibuka? Masya Allah. Sebenarnya bisa kita mentadabburi Quran kalau gembok ini terbuka. Salah satunya yaitu tadi, biar bisa terbuka ini harus sering-sering namanya zikril maut, ingat kematian. Sering-sering mentilawahkan Quran itu sendiri, nanti enak terbuka. Pokoknya kalau ada orang kok kelihatan keras hatinya, itu ajak aja ziarah kubur. Ajak ziarah kubur. Kalau bisa, kalau perlu ajak malam-malam itu ke Temiang di sana. Nantilah gampang ingat Allah itu. Wah, keras sekali hatinya. Ajak naik mobil, bawa ke Temiang, suruh taruh di atasnya kubur itu. suruh ingat, belum ingat mati ya. Ini parah kali ya. Nauzubillahi min dzalik. Terus suruh baca Quran, suruh resapi, itu nanti terbuka itu. Kuncinya di situ. Satu hadis lagi ya saya baca ya. Man ahabbal Quran, man Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala man ahabba an yuhibbahu Allah wa rasuluhu falyandur. Ada riwayat dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud itu orang Madinah. Postur tubuhnya kecil, kurus. Orangnya kurus, kecil. Kemudian ditugaskan oleh Rasulullah bagian membawa sandal. Makanya gelarnya Shahibun Na'li Rasulillah, petugas membawa sandalnya Rasulullah. Jadi makanya kiai kok ada santri yang bagian bawain sandal. Ya itu sunnah itu. Nabi itu komplit. Ada yang bagian bawa tongkat, Sayyidina Anas ibn Malik. Ada yang bagian menyiapkan air wudhu. Makanya kalau digambarkan Rasulullah itu kayak manja, kayak kaya. Ada yang menyiapkan ini, menyiapkan ini. Tapi sebenarnya itu khodimnya semua. Ada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang setiap hari bertugas di rumahnya Rasulullah. Setiap hari di rumahnya Nabi. Nanti kalau malam tidur di depan rumahnya Nabi. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Ada seperti Ibnu Mas'ud ini yang tugasnya bagian megang, ngurusin sandalnya Nabi. Beliau termasuk min kuttabil wahyi, salah satu dari sekretaris wahyu yang 4 itu, yang Rasulullah mengatakan khudil Quran min arba'. Kalian ambil Quran dari 4 orang. Termasuk ya orang alimnya kota Mekah yang nyantri ke Rasulullah, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, orang Mekah asli. Kemudian Islam, belajar ke Rasulullah sampai alim. Sayyidina Mu'ad pakar betul itu Quran, fikih, faham. Itu kalau sekarang itu betul-betul bisa menjadi mufti. Makanya Rasulullah karena ngerti betul Sayyidina Mu'ad itu cerdas, alim, fikih, faham Quran, sama Rasulullah sering ditugaskan termasuk ke Yaman. Katanya Rasul, Mu'ad kamu berangkat sana ke Yaman, tak tugaskan. Tapi Rasulullah sebagai murabbi itu nanti nanya, Mu'ad kamu tak tugaskan ke Yaman sana dakwah. Cuma nanti kamu akan di sana mendapati namanya masyarakat modelnya begini. Kata Rasulullah, kamu nanti gimana nyampe di sana? Caranya itu gimana kamu katanya? Ya kan ada Quran Rasulullah, nanti saya pakai Quran lah katanya.
Dan terus kalau kamu di Quran masih belum bisa mendapati, sebenarnya di Quran ada, cuman belum tentu bisa mendapatkan. Katanya Sayyidina Mu'ad, lah kan ada hadisnya engkau itu katanya. Iya betul. Cuma kalau di hadis-hadis saya aja kamu masih belum bisa mendapati katanya. Akhirnya ya sudah, saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk berijtihad, kata Rasulullah. Nah benar kalau begitu katanya. Makanya nanti ada kaitan zakat dengan zakat produktif itu kerjaannya Sayyidina Mu'ad. Sayyidina Mu'ad itu kemudian mendistribusikan zakat di satu tempat, itu bukan dengan berbentuk harta fisik, hasilnya berupa apa kemudian dizakatkan berupa itu, tetapi dialihkan ke bentuk yang lain sesuai dengan kebutuhan. Memang cerdasnya Sayyidina Mu'ad di situ, ijtihad. Tapi yang paling unik, Rasulullah itu berpesan itu, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Ingat ya, kamu nanti di sana kamu bikin senang, jangan bikin sulit. Saya pesannya situ sudah. Kamu bikin mudah, jangan bikin sulit. Kamu bikin senang, jangan bikin orang kabur. Masya Allah. Itu kalimatnya Rasulullah itu sistematis, jawamiul kalim. Kalimatnya cuma gitu, bikin senang, jangan bikin kabur, bikin mudah, jangan bikin sulit. Cuma mempraktekannya ini gimana ya? Makanya harus zaki itu. Namanya orang Islam itu harus zaki, itu harus cerdas. Makanya Rasulullah sampai bilang al-mu'min kayyisun fatin. Orang mukmin yang hebat itu kalau bisa cerdas dan tangkap, itu baru mukmin. Nggak bisa cerdas, maunya saklek ya mukmin tapi kurang sempurna. Kurang cerdas. Nah, beliau Ibnu Mas'ud ini punya riwayat terkait dengan Quran ini. Beliau pernah mendapatkan informasi seperti ini. Man ahabba ayyuhibbahullah wa rasuluh falyandur. Siapa yang kepingin agar dirinya dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaknya dia ini memperhatikan dirinya sendiri dulu. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah wa rasulah. Kalau dia ini mencintai Quran, berarti dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Sudah. Tolak ukurnya orang ini dicintai sama Allah atau enggak. Loh, kamu senang sama Quran enggak? Senang. Ya sudah, berarti Allah dan Rasulnya juga senang sama kamu itu. Tolak ukurnya di situ. Tapi untuk mengatakan senang Quran itu apa cukup dengan bilang saya senang sama Quran? Maka ya tentu harus membaca, mempelajari, kalau bisa mengajarkan, sebagai bukti apa? Senang. Kalau cuma bilang senang tapi Quran nggak pernah dibaca, sampai katanya sampai usang ya ini mana tandanya senang? Senang itu minimal itu kalau memang hafal, namanya tanda cinta, tanda senang itu apa? Man ahabba syai'an katsura dzikruh. Ciri-cirinya orang itu kalau senang sama sesuatu, biasanya sesuatu itu sering diomongkan, sering disebut-sebut. Itu tanda senang, tanda cinta. Senang Quran tapi Quran nggak pernah dibaca, masa senang tuh? Ya berarti nggak senang, berarti nggak pernah dibaca. Nah ini sampai di sini kalau dibahas namanya ilmu seluas itu, apalagi Sayyid Muhammad membuat fadilah Quran ini luas sekali, itu luar biasa ya. Saking luasnya ini kalau dijabarkan satu-satu ya mungkin beberapa kali tatap muka ya. Tapi sampai di sini dulu karena sudah jam 12. Barangkali ada yang ditanya sebelum kita istirahat. Yang penting yang saya tekan, yang kita bersama tekankan ini, ketika sudah 10 terakhir bulan Ramadan itu
fahami dulu Quran itu bagaimana Allah berfirman wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar, demi 10 malam terakhir atau dari bulan suci Ramadan, kemudian demi malam genap dan malam ganjilnya. Maka kita fokus semua malam genap, malam ganjil itu manfaatkan semuanya di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita jangan sampai hanya ganjilnya saja, kemudian genapnya enggak. Itu enggak cocok ya. Enggak cocok karena Allah berfirman wasyaf'i wal watr. Terlebih Nabi kita sendiri itu memang 10 terakhir fokus konsentrasi untuk beriktikaf. Kalau di pondok kami ini di Pujon ya, di Malang itu memang malah siang malam itu iktikaf itu. Santri ditugas di masjid, terus makan itu ada petugasnya nanti, anggap bagian catering. Tapi yang itikaf itu gak keluar kecuali untuk hajat udhiyah aja, yang kaitannya dengan warisatul baqa. Warisatul baqa, naluri bertahan hidup. Namanya manusia butuh makan, butuh buang air, nah itu boleh itu keluar ya. Tapi yang selain itu terus itu siang malam. Tapi untuk ukuran kita ya cukuplah, alhamdulillah sudah mau bangun itu di malam hari meskipun sebentar sudah alhamdulillah. Sampai di sini ada yang ditanya? Kalau nggak ada saya cukupkan. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti saya lanjutkan. Nggak ada ya? Ya sudah, insyaallah pada pertemuan yang lain nanti kita lanjutkan kembali. Insyaallah nanti kita lanjutkan terkait apa? Akan muncul fitnah, kata Rasulullah. Nanti akan muncul fitnah. Ketika ditanya, famal makhraj minha ya Rasulullah, solusinya apa biar bisa terkeluar dari fitnah itu? Faqala kitabullah. Kata Rasulullah, jawabnya kamu harus berpegangan sama Al-Quran. Nah, di situ nanti baru Rasulullah menceritakan Quran itu isinya ini. Makanya kalau ada fitnah larinya nanti ke Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.